siap belum untuk ikut ibadah hari ini? Tapi sebelum itu, yuk dengerin pengumuman berikut ini. Yang pertama, jangan lupa untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja juga. Jangan lupa, dan juga ajar. Shalom teman-teman. Shalom. Kurang semangat. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Kami naikkan Dia selamanya. Mana tepuk tangannya? Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan dalam kehidupan kita, amin. Amin. Yang sepakat sama saya, berikan tos kanan kirinya. Yesus, kau kekuatan hidupku. Apa? Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala semuanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali teman-teman. Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam. Kami ingin Tuhan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Ini kami Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dalam hidupku, membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
kami Tuhan. Yuk teman-teman, sungguh-sungguh bawa hidupmu buat Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakailah, pakailah. Sembah Dia, sembah Yesus. Kiara raya raya rapa kasih kiara ya rapa ya se. Ini waktu Tuhan sayang kamu teman-teman. Tuhan rindu sama kamu, yuk datang. Berikan hidupmu buat Tuhan, angkat tanganmu teman-teman. Yes, Tuhan lihat angkat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan pakai hidup kami Bapa. Kami mau hidup untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami hidup ini hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian dan segala hormat Tuhan hanya bagi nama-Mu Bapa. Teman-teman, aku rindu kita sembah Tuhan kita bareng-bareng. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, angkat tanganmu teman-teman. Yes, ini kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ini kita akan nyanyi lagi lagu ini dari awal teman-teman. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum akan-Mu. Ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat,
hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, namun kehendak-Mu Tuhan, namun kehendak. Hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyangka-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, Segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup. Ini kami Tuhan, terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Karena kami percaya segala hal yang kami mau coba persembahan sama Tuhan, semua sifatnya sementara. Tetapi kami adalah hal yang terbaik yang Tuhan mau untuk terima. Pimpin kami Tuhan, untuk beberapa waktu ke depan kami belajar firman-Mu Tuhan. Kami telah dimenangkan dengan datang ke tempat ini. Kami telah dimenangkan waktu kami memuji Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan atas apa yang kami kerjakan. Kami mau Tuhan lebih lagi. Kami mau all out sebagai anak-anak muda. Kami gak mau kami begini-begini aja, tapi kami mau semakin baik ke depannya. Kami percaya that the best is yet to come. Yang terbaik ada di depan kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hanya dari nama-Mu saja kami telah ucap syukur. Dan semua yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong buat tim present worship-nya. Thank you semuanya, thank you. Apa kabar? Wah, ini mah biasa di luar nih. Oke, saya di bawah aja ya. Oke, kita mesti akuin kegerakan anak muda lately ya,
lately itu makin menurun di seluruh dunia. Bahkan suatu ketika saya lagi ke Belanda, lagi pelayanan, itu ada tulisan dijual. Ternyata yang dijual adalah gereja. Ini beneran, dijual gereja. Terus saya diajak ke sebuah bar sama panitia yang ngajak saya gitu ya. Dengan maksud bukan buat mabok-mabokan ya, bukan. Tapi ngasih tahu kalau di situ dulunya gereja. Nah, ironis ya. Sebelum gereja itu dijual, tempatnya malah sepi. Tapi setelah jadi berbeda fungsi, tempatnya malah rame. Kan jadi lucu. Berarti ada yang salah nih sama gereja nih. Akhir zaman ini ada yang salah gitu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang temanya all out. Kenapa sih mesti all out? Karena anak-anak muda itu harus ngasih yang terbaik dalam hal apapun juga. Kita sebagai orang tua itu cuma bisa kasih fasilitas, ya, cuma bisa support. Karena nanti at the end of the time, waktu you guys grown up, kalian gede semuanya, yang bakal ngejalanin hidup lo semua, bukan kita lagi sebagai orang tua. Kita cuma jadi fasilitator aja. Kita buka dulu satu ayat ya, untuk sebelum kita memulai semuanya. Oke. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Ini cerita di mana waktu itu Yesus ketemu sama 2 orang buta dan Yesus nyembuhin mereka. Tapi ada hal menarik di sini. Kita sama-sama baca. Matius pasal 9 ayat ke-27 sampai ke-31. Oke. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud," katanya begitu. Lanjut, next. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kembali ya. Ini kedua orang buta ini nyamperin dia terus nih. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Ayat ke-29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi nggak ada tumpang tanganan. Di sini yang ada adalah jadilah sesuai dengan imanmu. Makanya jangan gila tangan pendeta, ya. Jadi kalau ada apa segala macam tumpang tangan, mereka habis pup nggak cebok juga bau tangannya. Ya, jadi intinya jangan tergila-gila sama sosok hamba Tuhan, karena kami juga manusia biasa melakukan kesalahan juga. Makanya kenapa banyak hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa juga? Ya karena manusia biasa juga anyway. Yang nggak salah cuma satu, Yesus Tuhan kita, gitu. Ya, jadi jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kata Yesus ya, kalau iman lu pengen ini sembuh ya jadilah sesuai dengan imanmu. Lanjut ayat ke-30. Maka meleklah mata mereka, celiklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan. Nah, arti kata tegas berpesan artinya apa? Kira-kira sesuatu yang penting gak kira-kira? Penting banget ya, berarti sampai dia bilangin wanti-wanti. Tegas berpesan kepada mereka, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Kira-kira cara ngomongnya gimana? Kalau dia pesannya begini, tegas berpesan, kira-kira ngomong kayak gimana? Dengan apa ya, dengan keadaan waktu itu dia tegas berpesan kepada mereka. Kira-kira waktu ngomong jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini, kira-kira cara ngomongnya gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Yang banyak drama hidupnya, ayo coba keluarin aja drama lo hari ini semua, nggak apa-apa. Gimana kira-kira? Ngomong gimana? Jaga ya, jangan sampai orang-orang tahu nih, ya kurang lebih kayak gitu ya. Diwanti-wanti nih, jaga ya, diem-diem, jangan sampai semua orang tahu. Kurang lebih kayak begitu ya. Soalnya Yesus tegas banget nih. Tapi yang namanya orang udah dapat sesuatu yang gak bisa jaga omongannya. 31 ayat 31. Tetapi mereka keluar dan apa? Memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah ini memang udah dari sananya orang tuh begitu. Disuruh diem gak bisa diem. Bahkan dia ngomongin apa kesana bisa beda lagi. Dibumbuin lagi, ditambahin lagi. Makanya gosip, digosok makin Nah, dari sini kita belajar, ternyata kenapa 2 orang buta ini bisa ngomongin Yesus kemana-mana, walaupun Yesus udah wanti-wanti loh, lu jangan ngomong ke siapa-siapa ya, tegas loh Yesus bilang begitu. Karena mereka ngerasain sesuatu dari hidup mereka kepada Yesus. Lo mau tahu gak kenapa anak-anak muda sekarang
Kayak nggak peduli sama yang namanya kebaktian, nggak peduli dengan namanya Tuhan. Karena mereka nggak pernah ngerasain Tuhan dalam kehidupan mereka. Simple ya. Mungkin kalian ngerasa, ya udah hari Sabtu ke gereja. No. Seperti yang tadi saya doain. You guys are a winner. Kalian semua adalah pemenang. Kalian tuh pemenang. Mestinya lu bisa nggak pergi hari ini. Mesti lo semua bisa banget nggak datang hari ini. Tapi lo semua datang hari ini. You are a winner. Beneran. Kalian pemenang. Sampai ke sini mungkin kalian ngerasa, gue nggak pernah ngerasain kebaikan Tuhan. Man, denger baik. Lu bisa sampai ke sini dengan keadaan selamat aja. Itu karena Tuhan loh. Karena Tuhan. Ada orang-orang nih, barusan nih. Baru aja kejadian nih di berita. Cagup apa Cawagup tuh di Maluku. Dia lagi mau pergi kampanye ke satu tempat. Kapalnya kebakaran tenggelam, 5 orang mati. Ini baru kejadian, breaking news waktu saya di hotel tadi. Rame deh. Lihat di TikTok, di Instagram, rame, ini lagi rame banget. Dia lagi kampanye. Belum turun ke tempat kampanyenya atau sesudah, saya juga lupa, saya juga nggak tahu. Tapi intinya tuh kapal kebakaran, 5 orang mati. Katanya kalau di Detikcom sih katanya Cagupnya juga meninggal. Aku nggak tahu juga bener atau enggaknya. Bayangin nggak? Cuma naik perahu ke sebuah tempat mau kampanye, mati. Kalau lo semua bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Tapi kalau nganterin papaku, emang kalau bokap lo nyetir nggak bisa celaka? Lo bisa juga kan? But anyway, kita semua bisa hadir di sini. Saya sampai ke sini keadaan selamat, nggak kekurangan apapun juga dari Jakarta sampai ke Sidoarjo. Semua karena Tuhan. Jadi kalau lo bilang, gue nggak pernah ngerasain mujizat, lo bangun di pagi hari aja, itu mujizat daripada Tuhan. Bisa napas nih, itu juga mujizat. Bayangin kalau Tuhan lupa pagi hari buka keran oksigen. Apa yang terjadi? Ngap-ngapan kita semua. Tapi anyway, Tuhan gak pernah lupa. Dia selalu mengasihi kita. Jadi jangan pernah ngelihat suatu hal yang besar seperti kedua orang buta itu. Buta, melek. Enggak. Hal yang simple aja, tiap hari kita rasain loh. Dan itu mesti kita syukurin. Karena kalau lo semua gak sadar dengan apa yang gue ngomongin barusan, percayalah, kalian semua gak bakal pernah bisa all out sama Tuhan. Beneran. Begini-begini aja kebaktiannya, tenang, muka rata, abis ini gue makan apa ya? Habis ini gue kemana? Badan di sini, pikiran kemana-mana. What the heck, man? Mendingan gue usah datang sekalian. Mau ngapain? Emang kalian pikir dengan menu-menuin bangku di sini, tapi pikiran kalian kemana-mana, Tuhan happy? No. Lebih baik Tuhan ada cuma 12 orang, tetapi semuanya berkualitas. Hari ini kakak cuma pengen banget kita mau all out sama Tuhan. Nah, ternyata ada cara-caranya. Bagaimana caranya supaya kita bisa all out sama-sama dengan Tuhan. Ini kacamata bukan gaya-gayaan ya. Umur namanya. Udah umur. Ada alasan kenapa ada orang bisa all out dalam mengekspresikan Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, karena mereka sadar mereka spesial di hadapan Tuhan. Karena mereka spesial di hadapan Tuhan. Orang yang gak sadar mereka spesial, percayalah mereka akan menyanyiakan hidupnya. Sama seperti kakak dulu, seumuran kalian. Kamu umur berapa? 16 tahun. Ya saya udah badung sih, tapi belum sebadung itu umur 16 tahun. 17 tahun, siapa 17 tahun? Ya bener bro, serius. Muka lu boros banget men. Itu kayak 19 itu. Coba senyum. Nah 17 tahun bener. Masih ada baby face-nya gitu, masih ada lah. Oke. 17 tahun ya. Saya 17 tahun, ini saya gak bangga ya. Kalian perlu belajar dari kebodohannya kakak. Saya 17 tahun udah hamilin pacar saya. Dan saya gak bangga cerita ini. Justru lu mesti belajar dari kebodohannya kakak. Sama seperti setelah ini nih, kakak akan train worship team yang ada di sini. Supaya apa? Supaya mereka belajar dari kebodohannya Martin waktu Martin menjalani pelayanannya selama ini. Kakak tahun 18 tahun nih di musik rohani Indonesia tahun ini. Nah, ngapain sih ngajarin banyak orang supaya mereka belajar kebodohan, ketidaksabaran, ketololan ibaratnya begitu. Mereka bisa belajar semuanya supaya mereka nggak jadi Martin
yang dulu melakukan itu semua, tapi mereka jadi Martin yang lebih baik. A better version of Martin, tapi dari kalian semua. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau kita nggak pernah bisa sadar kalau kita itu spesial, kita pasti kan nyanyiin hidup kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Coba kita buka. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kakak kayak pernah bawain ayat ini deh di sini kalau nggak salah ya. Beberapa kali pernah dibawain. Oke. Mazmur 139 ayat 13. Nggak apa-apa. Kita nungguin. Kan kita kalau pesan Gojek aja kan nggak langsung sampai ya. Ada waktunya. Nah, teman-teman juga perlu persiapin juga. Tepuk tangan dulu tim medianya dulu deh, kita kasih semangat deh ya. Mazmur 139 ayat ke-13. Nah, cakep. Oke. Sebab engkaunya besar atau kecil? Berarti siapa? Tuhan. Berarti kita bacanya begini. Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggang kita, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Nah, kakak pernah tanya nih, kalau ada yang pernah perhatiin mungkin ingat, tapi sekarang kakak tanya lagi, kira-kira ada satu kata yang aneh banget dan gak nyambung dengan semuanya, kira-kira kata apa? Betul, buah pinggang kan ini. Kalau orang mau ngelahirin kan, oh buah pinggang nih buah pinggang, ya, plung gitu. Itu mah pup ya, bukan anak ya. Ya okelah, oke. Menenun, bener banget. Nah, kalau memang tujuannya kata menenun itu artinya menciptakan, kan bisa aja ditulis dong. Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menciptakan aku dalam kandungan ibuku. Bener dong? Gampang kan? Segampang itu sebetulnya Daud bisa tulisnya gitu loh. Kenapa ditulisnya menenun, bukan menciptakan? Karena ternyata waktu Tuhan ciptain kita, Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Loh, kok mukanya biasa aja sih? Nggak bangga banget. Coba kasih lihat muka bangganya. Wow, coba kasih lihat kirinya. Coba kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kasih lihat. Wow, nah kayak gitu tuh. Nah, begitu. Nah, kenapa kakak bilang kalian mestinya bangga? Karena Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang menciptakan kita dengan tangannya sendiri loh. Beneran. Tuhan nyiptain nih, di dalam dunia ini 3 makhluk hidup. Ya, apa aja? Nah, waktu Tuhan ciptain hewan, Tuhan bilang gini, jadilah. Waktu Tuhan ciptain tumbuhan, Tuhan bilang apa? Jadilah. Tapi waktu Tuhan bikin manusia, Tuhan bilang apa? Enggak jadilah. Dia ambil debu dan tanah, dia bentuk dengan tangannya, dan dihembuskan nafas kehidupan. Berarti dalam diri kita nih, there is a part of God. Beneran. Ada bagian dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang gak dimilikin sama tumbuhan dan juga hewan. Makanya kenapa kalau ada kucing mati, kita gak bikin ibadah pemakaman kucing. Ya. Dan kalau ada tumbuhan dipotong, kita gak bikin pemakaman buat tumbuhan. Tapi kalau ada manusia yang meninggal, bahkan sekalipun tewas, bahkan orang yang tenggelam sekalipun jasadnya gak ada, tetap dibikin ibadah pemakamannya. Kenapa? Karena sespesial itu manusia. Dan kalian semua berharga di hadapan Tuhan. Beneran berharga banget. Jadi kalau ada yang bilang, ya segala-galanya buatku, nggak ada yang lain, aku cuma mau sama dia, bilang sama teman lo yang kayak gitu, pret gitu. Pret. Apalagi yang cowok, jangan takut ya. Cewek itu diciptakan lebih banyak daripada cowok, jadi tinggal pilih mau yang mana. Beneran tinggal pilih. Ya, dipilih, didoakan. Belum selesai nih, didoain supaya dapat yang nah, itu di pikiran udah kemana-mana nih. Ya, jadi kita semua harus tahu dengan cara yang spesial kita diciptakan. Buktinya kakak udah kasih tahu kok dulu. Yang pertama fingerprint. Ya, fingerprint, inget ya. Di dunia ini 8 miliar orang loh. 8 miliar. Dan gak pernah ada satupun yang sama sidik jarinya. Berarti lu diciptain cuma satu-satunya. Nih cewek-cewek ya, kan kamu suka tas? Gak suka tas? Sukanya? Iya. Ya, tapi suka tas dong. Kalau ngeliat, lucu banget gitu, ya suka dong pasti cewek-cewek gitu kan. Tahu nggak perbedaan tas ngeprint kulit sintetis sama yang handmade? Kira-kira mahalan yang mana?
handmade. Kita nih yang mahal, kita handmade by God. Kita nih handmade by God, makanya kita tuh spesial banget. Kenapa yang hewan dan tumbuhan gak sama-sama kayak kita? Karena kita spesial itu, sespesial itu, dengan tangannya sendiri. Ayat 14, lanjut. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Orang yang gak sadar dia diciptakan dengan cara yang dahsyat dan ajaib, percayalah dia akan menyanyiakan hidupnya. Kalian tahu nggak? Kalian pada gede-gede ya di sini ya, open minded sedikit. Yang kakak ngomongin ini tuh bukan jorok, ini ada pelajaran biologinya. Kita ini awalnya cuma dari sperma. Sel embrio, sel prema itu kan ada banyak sel embrio di dalamnya kandungannya. Dan sel embrio itu lari-lari menuju ke sel telur. Akhirnya jadi kita nih, bayangin. Dari cairan sperma, terus jadi kita. Gede lagi badannya kayak kakak begini. Masya Allah. Bener gak? Bayangin, kakak punya teman ateis. Beneran, punya teman ateis. Kakak ngomong soal Alkitab, dia bilang, Alkitab tuh buku yang udah gak relevan, kata dia. Itu buku udah jadul. Itu outdated, kata dia. Oke, kakak coba ngomong ini. Kalau ngadapin orang-orang kayak gitu, lu jangan panas. Ikutin aja alurnya. Ikutin aja jalannya. Ngomong ini dibantah, ngomong ini dibantah. Sampai satu saat, kakak ngomong soal manusia, dia nggak bisa jawab. Dia cuma bilang gini, itu yang gua nggak tahu, kenapa manusia bisa ada. Nah, manusia bisa menciptakan manusia lagi, tapi nggak bertahan lama. Kalau Ningan, ingat ya, pernah cerita soal-soal itu ya, bertahan paling 1-2 jam atau 1-2 hari, habis itu mati. Nggak ada yang bisa nandingin kedahsyatan Tuhan kita. Nggak ada, beneran nggak ada. Yang cuma bisa lakukan itu cuma Tuhan kita doang. Hanya Dia. Maka jadi kayak kita semua nih, yang bertahan lama, ya, kita bisa survive sampai sejauh ini, bisa nyanyi, bisa main komputer di belakang, bisa main musik di belakang. Keren loh, kloningan belum tentu bisa, untuk bertahan hidup aja dia belum bisa, apalagi ngelakuin apa yang kalian lakukan, ngupil aja mungkin dia nggak bisa. Iya dong, dia untuk bertahan hidup aja begitu, nggak bisa lama gitu loh. Makanya kita tuh spesial banget. Asli spesial banget. Yang kedua, selain fingerprint dari 8 miliar orang, ya satu pun gak ada yang sama. Yang kedua apa? Gigi. Gigi kita 8 miliar orang, gak ada yang sama. Mungkin kata nih, loh coba kamu lagi gigi masing-masing nih, coba buka giginya kanan kirinya, coba gitu, coba. Jangan bilang kuning, lu juga kuning. Kelihatannya sama ya, tapi enggak sama. Kita semua bisa dilihat dari giginya. Itu kita apa tuh bukan? Beneran. Ini nanya sama dokter deh. Beneran. Yang ketiga, yang terakhir. Mungkin dari masih banyak lagi yang lain, tapi kakak cuman at least kasih gambaran 3 ini aja. Retina mata kita, yang di dalam mata kita ini, itu 8 miliar orang gak ada yang sama loh. 8 miliar orang gak ada yang sama. Oke, kakak kasih buktinya. Tahu dari mana kak? Zaman sekarang kan kalau misalnya mau masuk ke ruangan, udah gak zaman pakai mesin lagi cetrek kayak zaman kita dulu ya, Pak Henry ya. Sekarang pakai apa? Sidik jari. Yang paling baru pakai apa? Pakai mata. IKTP. Siapa yang udah punya IKTP? Hah? Kamu belum? Kamu belum punya IKTP? KTP. Udah dong, yang punya KTP siapa udah? Nah, coba waktu kalian bikin IKTP, mata kalian disuruh buka gede-gede nggak? Nah, itu dia. Supaya itu, walaupun kakak atau pasti suruh dulu buka, tolong pak, buka matanya pak. Saya udah gede banget nih bukanya. Lebih gede lagi pak. Pak jangan bercanda gede. Ini udah paling gede, saya bilang gitu. Kecil soalnya memang mata. Dari pabrik sononya, nggak bisa diapa-apain lagi. Ternyata dari 8 miliar orang, nggak ada satupun yang retina matanya sama. Tuh mukanya biasa banget sih, aduh. Coba kasih lihat muka kanan kirinya lagi, wow gitu. Nah, gitu loh. Kalau kalian nggak sadar apa yang kakak bilang ini adalah sebuah kehebatan dan keajaiban, percayalah lo nggak bakal pernah bisa all out dengan apapun yang lo lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya kenapa ibadahnya biasa banget. Nggak pernah mau bawa temen-temen ini di bangku yang kosong-kosong, karena lu nya aja nggak ngerasain apa-apa. Padahal tiap hari kalian ngerasain, lu nya aja pada nggak sadar. Sama seperti makan nasi goreng, enak kan nasi goreng? Ya dimakan, enak. Tahu nggak cara bikinnya gimana? Susah apa? Susah banget bro. Susah banget.
Kita kadang-kadang kayak anak saya, kemarin saya ngomelin anak saya yang paling kecil, si Oliver yang paling kecil. Kenapa sih kalau disediain makan sama mami kamu tuh nggak pernah habisin? Iya karena aku gini. 1 SD udah banyak alasan. Ini emang Adam dan Hawa nih, sampai kemari-kemari nih rese banget nih. 1 SD udah banyak alasan. Iya, I have no time, I need to play with my friends, apa segala macam lah. Akhirnya bilang apa? You know, mami ini kalau mau nyiapin makan buat kamu, mami tuh have to wake up early loh. Terus dia cook rice dulu, and then dia siapin lagi yang lain, belum bangunin kamu, mandiin kamu segala macam. Tanpa disadarin ya, dia nangis. Tanpa disadarin dia nangis. Dia nggak tahu ternyata maminya ngelakuin itu setiap hari. Dan sekarang makannya habis setiap hari setelah saya ceritain ini. Beneran. Nah banyak dari kita kenapa nggak mau all out sama Tuhan? Karena kita nggak sadar ternyata Tuhan tuh sesayang itu sama kita. Ternyata Tuhan tuh sebegitu nganggap kita sespesial itu. Bayangin loh, sebenarnya udah asik-asik banget Tuhan di surga, ongkang-ongkang kaki nonton Netflix. Tapi dia turun ke dunia, ninggalin kenyamanannya, ninggalin kenikmatannya, turun ke dunia. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kurang ajar kayak kita ini sebenarnya. Yang sebenarnya udah gak ada harapan. Yang sebenarnya udah harusnya inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Nah itu harus itu buat kita tuh. Tapi yang terjadi apa? Dia ninggalin semua kenikmatannya. Untuk siapa? Saya dan kamu semua. Ninggalin semuanya. Kemarin terakhir aku datang sini bulan apa ya Pak ya? Lupa ya? Januari ya? Udah lama banget berarti ya. Bayangin, nih ya, kakak ceritain ya. Kakak pernah ke Israel. Jadi apa yang kakak ngomongin ini benar-benar sejarah yang memang selalu orang Israel tahu. Karena mungkin ada moyangnya mereka mungkin yang menyaksikan itu langsung kejadian itu. Waktu Yesus disalib. Karena kejadian ini mereka sampai tahu ke semua tour leader, tour guide lokal yang ada di sana. Ceritanya sama semuanya, nggak ada yang beda. Dengerin. Yesus itu harusnya dicambuk nggak lebih banyak daripada orang penjahat 2 itu. Ya, hukuman untuk penjahat itu saya lupa belasan atau 10 kali saya lupa. Tapi Yesus itu dilakukan berkali-kali lipat. Yang harus Yesus terima itu ratusan cambukan dibanding 2 penjahat itu. Kedua, berat yang mesti Yesus angkut salibnya itu cuma vertikalnya doang, horizontalnya itu yang ada di Golgota. Itu beratnya 50 kg. Ya, itu yang harus Yesus bawa dan itu sengaja diikatkan tali, ya. Jadi waktu dia bawa begitu ya, talinya diikat di ujung daripada salib itu diikatkan ke kaki daripada penjahat-penjahatnya. Jadi dia taruh paling belakang sengaja. Jadi dengan tubuh yang hancur itu dia bawa itu salib yang vertikal itu dan dia kan lemah dong pasti dong karena badannya hancur karena 2 penjahat ini lebih strong, lebih kuat karena nggak sehancur Yesus badannya. Jadi jalannya lebih kuat. Nah, Yesus terjatuh di Alkitab itu saudara-saudara. Itu gara-gara apa? Gara-gara ketarik tali sama penjahat-penjahat di depannya. Ketarik talinya, jalan loh. Dan jalannya tuh bukan dari sini cuman ke hotel saya. Jadi kalau nanti kalian berangkat ke Israel, kalian bakal tahu jalannya itu Yesus 13-14 km. Jauh loh. Nggak deket, jauh. Jadi ngerti ya? Ini salibnya nih. Tali sebelah sini nih diiketin ke kakinya. Jadi dengan dia kan berat, capek gitu kan. Waktu yang depan lebih cepat kan pasti ke bawah gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, Yesus jatuhnya begitu. Dan di film Passion of Christ, selain cambukan yang bikin kita sedih, bagian mana lagi yang bikin kita sedih? Paku, bener banget. Kalian tahu diameternya pakunya Yesus itu 1 cm. Bukan kayak paku yang buat ini nih. Bukan. Ini mah kecil. 1 cm diameternya doang loh. Panjangnya 13-14 cm. Kalau kalian lihat tuh di gambar itu. Yesus disalibnya di tangannya. Yang benar bukan di tangannya, tapi di sininya. Kenapa? Karena ntar coba di rumah kalau nggak percaya ya. Ya, kalau disalibnya di sini, kan semua beban itu ada di bawah nih. Pasti kan
begini nih. Kalau kita lagi capeknya kan beban kita ke bawah semua gitu kan. Nah kalau tangannya gitu, terus kalau mau napas itu pasti bagian sini ketarik nih. Nah kalau beban semuanya ada di tangan dan mesti tarik, ini tangannya bisa robek. Makanya sengaja di salibnya pakunya ditaruh di sini. Sampai begitu loh yang Yesus kerjakan buat kita. Sebegitu sayangnya dia sama kita semua. Kakak berharap setelah hari ini, lo semua denger ini dengan lebih detail lagi, kalian bisa all out sama Tuhan. Kalian mulai bisa bilang ini, thank you Tuhan, terima kasih Yesus, ternyata sebegitunya lo sama gue. Sebegitu dahsyatnya apa yang lo lakuin buat gue. Kalian ngomong itu nanti waktu kalian pulang ke rumah. Karena kalau kalian gak pernah dapetin momennya, percayalah, kalian akan terus kayak begini doang. Tapi kalau hari ini kalian dapetin momennya, believe me, percaya sama kakak, your life will change. Hidup kalian bakal berubah. Karena kalian tahu, yang Yesus lakukan buat kita bukan main-main. Yang Yesus kerjakan buat kita, itu bukan iseng-iseng. Dia datang ke dalam dunia, supaya kita semua, yang tadi jadi penghuni neraka, sekarang jadi penghuni surga. Itu loh Yesus kerjakan buat kita semua. Makanya kakak berharap banget kita semua bisa all out. Nanti next year ya, kakak datang lagi ke sini. Kakak mau banget ngeliat kalian bisa lebih all out. Nggak usah next year deh, kelamaan. Minggu depan. Kakak pengen banget ngeliat kalian tuh datang ke gereja tuh, semangat. Sama seperti kakak mau kemarin, semangat banget. Nyiapin bahan ini buat kalian, semangat banget. Beneran, semangat banget. Karena orang yang datang dengan semangat pulang pasti bawa sesuatu. Karena kalau lo datang aja jam 5 ya udahlah, kita jam 5 kurang 10 aja lah. Ya udah jam 5 seperempat aja masih puji-pujian. Udah ntar pas khotbah deket-deket aja lah, nggak usah puji-pujian nih. Hey, you know what? Mereka siapin sebelum kalian datang loh. Mereka pelajarin lagunya sebelum kalian tahu kalian mau datang atau enggak Sabtu ini. Jadi jangan pernah pikirin kalau datang ibadah itu tunggu khotbahnya doang. No, firman Tuhan itu ada dalam setiap lagu juga. Kakak mau nanya ya sama kalian nih. Siapa yang suka nonton di sini? Nah, kan suka nih. Bioskop. Oh, suka kan? Pasti sukalah semua, nggak mungkin enggak lah. Cuman kadang-kadang pas ada duit atau enggak aja gitu kan. Sama, udah gitu aja. Kalau kalian tahu, kalian akan nonton. Misalnya habis ini ya, selesai kira-kira jam 6:15 setengah 7. Kira-kira kalian tahu jamnya itu setengah 7. Terus kalian datang jam 6:45. Kalian tetap mau masuk gak? Atau jam 7. Filmnya setengah 7. Kalian datang jam 7 terus kalian mau masuk gak ke jam yang kalian mau nonton tadinya itu? Hah? Kenapa? Udah ngelewatin 30 menit ya dong. Ibadah juga begitu. Kenapa? Kamu tetap nonton. Lo kan belum beli. Jadi kamu datang, kamu misalnya nih, kamu datang jam setengah 7. Ya maksudnya filmnya setengah 7. Ya kan, kalau mau beli tiket kan biasanya jam 6 seperempat udah beli dong. Nah kalian datang nyampe tuh jam setengah 7 tepat, jam 6:45 menuju ke jam 7. Kira-kira kalian akan tetap beli nggak di jam yang kalian menonton sebelumnya? Enggak, kenapa? Takut ketinggalan ceritanya dong. Nah harusnya rasa itu ada waktu lo datang ke gereja. Harusnya ada. Karena kalian nggak mau ketinggalan nih. Siapa yang kesini naik motor? 1, 2, 3, banyak ya naik motor ya. Coba jawab pertanyaan kakak. Waktu motor pagi-pagi kalian nyalain, langsung digas ya, digas, panasin. Kalian pasti panasin dong, iya dong? Nggak dipanasin? Hah? Siapa yang nggak panasin? Langsung jalan aja. Rasanya gimana motornya? Ngok, gitu-gitu nggak paling depan-depan? Oh, resen. Bener juga sih ya. Bener. Eranya beda ya. Nggak akan ada anak muda ternyata. Ya naik motor bensin deh kalau gitu. Oke, biar adil semuanya kena. Oke ya, ini adil nih. Bangun tidur. Bangun tidur. Gimana kalau habis bener-bener bangun tidur, disuruh bangun tidur buru, cepet. Langsung kamu disuruh lari pagi. Kalau baru bangun nih, terus disuruh langsung lari. Kira-kira lu gimana larinya? Lurus atau oleng-oleng?
Nah, nggak bisa ngomong listrik lagi kan? Puji-pujian tuh sama seperti itu juga. Sama kayak kita bangun di pagi hari, kita tuh perlu nunggu dulu. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang, iya tunggu rohnya balik dulu. Nyawanya kumpul dulu. Jadi kita perlu diam dulu supaya semuanya lebih tenang. Apaan sih nih? Oh gue udah bangun ya. Apa sih? Oh iya ya, gue mesti siap-siap. Apa sih? Oh, kalian banyak mikir kan? Setelah kalian udah tenang, udah kekumpul semua, kayak avatar gitu, ya. Tiba-tiba kekumpul semua, kalian baru bisa tuh. Keluar pipis. Habis pipis kalian turun ke bawah atau kalian pergi makan seperti itu. Coba kalau langsung tiba-tiba langsung ditarik, pernah nggak lihat di TikTok gitu ya, lagi tidur tiba-tiba ditarik begitu, disuruh naik motor langsung dia bingung-bingung begitu. Pernah ya lihat ya? Nah, ya kayak gitu kejadiannya. Kalau kita datang ke gereja nggak ada pemanasan. Mereka nyiapinnya all out loh tadi. Makanya bisa datang on time itu seperti kalian ingin menikmati penyembahan kalian bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Selanjutnya kita kelamaan di sini nih. Oke? Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa all out? Yang kedua, kita harus punya lingkungan yang support. Kalau lu bergaul dengan lingkungan yang adem-adem aja, percayalah kalian akan jadi adem juga. Tapi ini semua bisa dilatih. Bisa dilatih jadi all out gak? Bisa. Bisa dilatih jadi semangat gak? Bisa. Dibiasain dari sekarang. Kalau merekanya diam-diam aja, terus lakukan itu. Lama-lama juga ikut-ikutan kok. Karena kita ini adalah orang yang sangat mudah beradaptasi. Ingat, pertama kali waktu pandemi, semua bingung. Ini ibadah bagaimana? Ini mau rekaman gimana? Toh semua sekarang bisa kan? Beradaptasi. Makanya kalau mau ciptakan nih budaya seperti itu, dibikin all out semuanya. Tapi bukan fake ya. Karena kalian ngerasa kebaikan Tuhan, kalian ngerasa Tuhan begitu luar biasa, you are the only one that God has been created. Kan kalian semangat tuh. Nah, lakukanlah semangat itu dan pancarin semangat itu ke banyak orang. Percaya deh, ada nggak? Kalian punya nggak teman-teman yang kayak gini? Gila, kalau ada dia tuh kayaknya suasana hidup ya. Ya, lu sih sanguin banget sih. Paul, mentok, nggak ada melankolisnya. Nah, yang kayak begitu bisa dilatih kok. Beneran deh. Karena kadang-kadang kalian ada waktunya kalian jadi melankolis lagi sedih. Tapi terpaksa sama keadaan, kalian harus jadi sangat bener-bener sanguin. Pernah nggak kayak begitu? Pernah kan? Ternyata semua bisa dilatih kan? Kakak percaya kok, kalau kita bisa sebarkan hal-hal yang positif di dalam gereja kita, percaya deh, akan banyak orang mau kemari. Kalau lo tahu ibadah lo anak-anak youth, jangan sama seperti di umum. Kalau lo tahu ibadah lo youth, cari tema-tema yang betul-betul relevan dengan anak muda zaman sekarang. Jangan ngebahas perpuluhan, itu mah ngejauhan, itu urusannya orang tua. Tapi relevan apa misalnya? Ngomong tentang K-pop Kakak kemarin di Salatiga, mereka minta bawa tentang anxiety. Wah, asik banget kita ngebahasnya. Seru banget. Pemimpin-pemimpin di youth ya, pikirin apa yang terbaik buat anak muda. Kalau kalian jadi anak muda, kalian mau ngelakuin apa? Bikin kuesioner ke teman-teman kalian, suruh isi. Kira-kira ibadah youth yang seperti apa yang kalian mau? Firman yang model seperti apa tema yang kalian mau? Sebarin semuanya ke mereka. Karena kan dari mereka untuk mereka. Jangan selalu berpatokan umum begini. No. Umum itu the highest level. Anak muda punya dunia sendiri yang kadang-kadang orang tua nggak bisa masuk. Nah, lakukan itu sama kalian semua. Cari tema-tema yang lagi relevan nih sekarang dengan anak muda apa? Apa sekarang yang lagi in banget di umuran kalian tuh kira-kira apa? Apa pinjol? PDD ya? Bisa juga. Nah, itu bayangin tuh. Gara-gara lingkungan yang nggak support, lingkungan yang salah, jadinya berantakan semuanya kan? Yang memilih untuk enggak malah dicelakai, ya kan? Nah, bisa ngebahas soal itu. Cari tema-temanya dalam setahun penuh. Percaya deh, kalau tema-temanya seru, bakal pada mau datang. Percaya sama kakak. Puji-pujiannya yang seru, yang relevan sama anak-anak zaman sekarang. Kalau perlu, yuk maju ke depan di sini.
Kita muji Tuhan bareng-bareng, ya begitu. Bukan berarti kita membuat sensasi ya, enggak. Tapi anak muda tuh perlu dibakar dengan hal-hal seperti itu. Jadi jangan pakai tata cara, shalom semuanya, apa kabar? No. Itu ibadah raya. Anak muda nggak gitu, shalom guys, what's up everyone, kayak gitu loh. Yang relate sama keadaan mereka. Jangan sampai mereka datang ke gereja, apalagi dia bawa temennya gitu. Gereja lu kelansia ya, barusan youth-nya ya. Males banget kan digituin. Coba deh. Mulai ya, kakak percaya ini bisa growing. Percaya banget. Tapi perlu sama-sama. Karena youth ini dari kalian untuk kalian. Cari caranya, ngumpul bareng-bareng, brainstorming bareng-bareng. Kira-kira apa yang diperlukan ya untuk youth ini supaya bisa sama-sama growing. Dan terakhir, bagaimana caranya bisa all out? Kesaksian. Bersaksi kemana-mana. Nih lihat nih, bangku-bangku yang kosong ini. Bukan tugasnya Bu Evi dan Pak Tanto sebagai gembala, bukan tugasnya Pak Henry doang. Tapi itu mandat Yesus sebelum naik ke surga. Buat kita semua. Buat aku dan juga buat kalian semua. Jadi tugasnya kita semua. Sama seperti 2 orang buta tadi itu. Kalau dia udah ngerasain sesuatu yang baik, yang seru, yang asik, pasti mereka akan bawa. Pasti mereka akan ajak. Kamu paling suka makan apa? Bakso. Ada bakso favorit gak? Iya, di mana? Ada nggak kamu? Ada bakso kasar. Jadi bakso perlu digebukin dulu gitu biar kasar gitu. Oh, berurat. Ada tempat favorit nggak? Bakso yang wah ini nih, ini lebih daripada ini, nggak ada obat ibaratnya gitu. Kalau di Sidoarjo di Sarjana. Nah, Sarjana, pernah nggak ngajakin orang ke sana? Pernah kan? Kenapa kamu ngajakin? Karena kamu tahu di situ enak. Harus kamu ngerasain di sini enak dulu, baru kamu bisa ngajakin orang. Dan dimulai dari kalian dulu. Bikin tempat ini jadi asik. Ingat ya, yang kakak ngomongin ini, tapi jangan sampai jadi bumerang. Bumerangnya apa? Banyakan orang sibuk sama sensasi sampai lupa esensi. Nah, kita boleh create dengan caranya kita, tapi tetap esensinya harus tetap firman Tuhan. Ya, kenapa? Kenapa kakak bilang boleh berubah-berubah? Karena dari zamannya Adam ke zamannya Nuh itu udah beda. Dari zamannya Nuh ya ke zamannya Yesus sudah beda. Zaman Yesus ke zamannya Paulus sudah beda. Jadi cara semua bisa dipakai, tapi firman harus tetap sama. Gak boleh berubah. Amin. Kakak harap hari ini bisa ngebakar kalian semua nih, supaya lebih semakin excited. Minggu depan kakak bakal tanya sama Pak Henry, ya, youth-nya seperti apa. Brainstorming. Kalian kan suka nongkrong kan di bawah. Kamu nggak? Kakak tuh tiap kali habis ibadah kakak suka ngajakin kalian nongkrong. Buat apa? Ya ngobrol sama kalian. Tahu nggak hobi Yesus apa? Nongkrong. Lu baca Matius sampai Yohanes, Yesus hobinya satu, nongkrong. Kalau lu nggak suka nongkrong, berarti mungkin lu bukan gennya Yesus kali. Nongkrong, men. Dari nongkrong itu kalian bisa share sesuatu. Dari nongkrong itu kalian bisa bagiin sesuatu. Dari nongkrong itu kalian bisa ngajakin orang ke sini. Ajakin. Dengan caranya kalian masing-masing. Yang orangnya pendiam gak harus jadi yang jadi ekstrovert banget ya. Orangnya diem, tapi lu mau semangat dong. Yeay. Kan jadi aneh kayak gitu. Jadi dengan caranya kalian aja. Pokoknya kakak percaya deh. Sama seperti kalian ngajak orang ke tempat makan. Karena kalian harus ngerasain dulu. Karena kalau kalian udah ngerasain, percaya deh, kalian pasti pengen ngasih orang yang kalian kasihi ke tempat yang kalian rasa itu asik. Ingat ya, dicoba dipikirin nih, pemimpin-pemimpin youth di sini. Ya, bikin kuesioner. Kira-kira apa yang diperlukan? Ibadahnya, ya, cari caranya yang terbaik. Tapi ingat ya, yang bertentangan, yang bisa bikin perpecahan, jangan dipakai. Kalian ngeliat JPCC bagus. Ya, kalian bawa semuanya seperti JPCC kemari, tapi ada perpecahan itu juga gak bagus. Karena belum tentu semua yang bagus di sana dibawa kemari jadi bagus. Dimodifikasi. Aku belajar dari Pak Tekun, ya, KTM. Amati, tiru, modifikasi. Amati, kira-kira yang cocok apa nih, ya, sama kalian. Kalian boleh tiru. Tapi yang terakhir, kalau sampai nggak cocok sama kebudayaan kalian, sama gereja kalian, modifikasi. Supaya youth kalian semakin grow dan kalian bisa all out. Kerinduan kakak satu, nanti kakak datang lagi kemari, tempatnya udah penuh. Amin. Supaya nanti kita semua bisa mendatangkan yang terbaik untuk mulai nama Tuhan.
Yuk kita doa yuk. Bapak terima kasih, Engkau baik. Bapak terima kasih, Engkau luar biasa. Hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana kebaikan yang telah Kau berikan kepada kedua orang buta itu diberitakan ke seluruh daerah. Padahal Tuhan udah wanti-wanti untuk tidak cerita. Hari ini kami belajar bahwa kalau kami mau all out, kaminya dulu mesti ngerasain kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami belajar bahwa ternyata tiap hari kami ngerasain kebaikan Tuhan. Dan kami kadang-kadang gak sadar aja. Kami bangun di pagi hari, kami naik mobil selamat, kami kemana-mana oke, kami makan gak tersedak dan baik-baik aja. Semua karena Tuhan. It's all because of you, Jesus. Makanya hari ini Tuhan, kami mau all out. Karena kami sudah tahu kami spesial di hadapan Tuhan, melebihi makhluk yang ada dalam dunia ini. Kami yang paling spesial karena Tuhan ciptakan kami dengan tangannya Tuhan sendiri, handmade. Artinya lebih mahal, lebih berharga, nggak bisa sama dengan yang lain. Kalau mesin cetakannya bisa sama, mirip, exactly the same. Tapi kalau tangan nggak bakal pernah bisa sama. Yang kembar sekalipun aja nggak bakal bisa sama. Itulah bukti kita diciptakan Tuhan cuman satu-satunya dari 8 miliar orang. Kami percaya Tuhan, kami sebegitu spesialnya sampai Tuhan mau turun nyelamatin kami. Kami gak mau punya lingkungan yang negatif, kami mau punya lingkungan yang positif. Dan bukan hanya positif aja, tetapi komunitas yang betul-betul takut akan Tuhan, yang membawa kami ke dalam hal-hal yang ketakutan akan Tuhan, yang membawa kami dalam hidup kebenaran akan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kami mau bersaksi karena kami ngerasain kenikmatan menyembah Tuhan, kenikmatan dengar firman Tuhan, kenikmatan bersekutu. Maka kami mau sebarin itu semua kepada banyak orang. Dan doa kami satu, supaya bangku-bangku yang kosong di tempat ini bisa terisi. Sebagai kami yang berjalan sebagai dutanya Yesus kemanapun kami melangkah. Kami percaya Tuhan, hari ini tidak akan pernah sama seperti hari-hari ke depan. Karena kami akan terus mau naik dan tidak turun. Jadi yang terdepan bukan terbelakang. Karena kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa yang terbaik ada di depan kami. Di dalam nama Yesus yang sudah belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Yud. Kami bersyukur Tuhan, kalau sore hari ini kami sudah mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu, supaya kami bisa all out Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga orang-orang di luar sana, orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh menikmati kembali tentang kedahsyatan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kembali hamba-Mu untuk Pastor Martin Sunardi Tuhan. Dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu untuk membawa begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Hidup mereka dipulihkan, dan mereka boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Menyenangkanmu, serahkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, serahkan
akhir ibadah Youth sore hari ini, kami rindu Tuhan, biarlah sepanjang dalam seluruh kehidupan kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Dan sore hari ini kami mengikuti ibadah, baik yang di gereja juga yang mengikuti secara online. Kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, kita akan memberikan